Selanjutnya kamu lagi income. fungsi. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja ya tentang membedah teknik mesin ini. Oke, aku ini selalu tertarik dengan cerita-cerita orang masuk jurusan nih, Kak Nabil. Karena setiap orang tuh pasti punya cerita unik masing-masing. Mungkin share nih sekarang, apa sih yang bikin Kak Nabil ini tertarik banget untuk masuk teknik mesin? Gimana tuh ceritanya sebelum masuk ke teknik mesin ITS? Oke, mungkin ceritanya balik lagi ke pas dulu SMA ya, agak throwback dikit. Dulu pas SMA ingin masuk ke teknik mesin, pastinya mikir nih kayak kira-kira sebelum masuk teknik mesin, jurusan apa sih yang prospek kerjanya paling banyak gitu. Jadi mungkin alasan pertamaku karena teknik mesin itu jurusan prospek kerjanya itu sangat luas. Karena di semua industri tidak hanya kita sebut saja kayak manufaktur, pertambangan, terus juga oil and gas, dan semua industri pasti membutuhkan adanya teknik mesin itu sendiri. Jadi aku mikirnya, oh ini luas banget nih. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih mau eksplor lebih lanjut, bisa cari tahu dari teknik mesin ini emang prospek kerjanya luas gitu. Terus tidak hanya prospek kerja yang luas, aku mikir lagi nih kayak, oke, kerjanya luas, tapi gajinya gimana ya? Terus aku cek-cek lagi, ternyata gajinya juga kompetitif. Memang mungkin awalnya kayak rendah di sekitar 6 sampai 7 ke atas untuk fresh graduate, tapi untuk jangka panjangnya itu lumayan oke di Indonesia gitu. Nah, baik lagi setelah aku melihat di situ, aku mulai explore diri nih. Aku maunya cocoknya kemana ya gitu. Terus dari sana aku ngeliat nih, aku dulu pengennya ke otomotif gitu. Jadi aku mikirnya, oh otomotif yang sering juara pada waktu itu adalah kayak ada namanya tim sapu angin dari ITS gitu. Jadi aku pengen eksplor ke sana dan akhirnya menjatuhkan pilihanku ke teknik mesin ITS gitu. Jadi buat sum up, cari prospek kerja yang oke, terus juga dari gajinya juga kompetitif, terus dilihat juga kayak dari diri kita sendiri, kekuatan kita itu di mana sih? Karena dari aku dari dulu sering di matematika sama fisika, jadi aku akhirnya memutuskan masuk teknik mesin karena di situ basic fisika sama matematika juga lumayan oke gitu. Wow, itu betul banget teman-teman, explore dari dalam dan dari luar. Kemudian ini juga udah lengkap banget dikasih tahu sama Kak Nabil, kita mesti explore dulu dan benar-benar mencocokkan apa sih yang cocok untuk kita untuk kuliah nanti. Nah, sekarang ini berarti semester berapa nih, Kak Nabil? Ya, sekarang lagi di final year ya, jadi semester 8 nih. Final year. Udah Udah banyak keseruan. Iya, tugas akhir doain ya teman-teman, semoga lancar, sukses, dan tentunya membawa dampak baik ya dengan ilmu-ilmu yang didapat. Dari proses belajar ya, dari awal semester sampai akhir semester, mungkin bisa nih dikasih bocoran-bocoran gimana sih pengalaman kuliah teknik mesin di ITS dari awal semester sampai sekarang akhirnya ada di titik tingkat akhir. Oke, menarik sih. Mungkin nggak hanya di ITS aja, tapi di teknik mesin yang lain. Jadi kalau untuk S1 itu, kita emang banyak kombinasi antara teori sama prakteknya. Jadi setiap teori bakal ada praktik gitu. Jadi mungkin lebih banyak praktikumnya juga ya gitu, kalau dari pengalaman belajar. Dan itu menurutku bagus banget. Jadi ketika kita sudah dapat teori, lalu kita bisa membuktikan nih dan membuat sebuah tulisan terkait apa yang telah kita lakukan gitu. Dan juga yang kedua, karena tadi mesin tadi prospek kerjanya luas, jadi mata kuliahnya itu juga beragam gitu. Ada yang mulai dari kita bisa lihat secara fisik kayak mekanika kekuatan material, terus juga desain. Tapi ada juga hal-hal yang kayak berbau fluida, kayak mekanika fluida, terus juga perpindahan panas. Jadi memang kesulitanku juga salah satunya di sana, karena membayangkan sesuatu yang tidak bisa aku bayangkan secara fisik itu mungkin agak sulit di akunya gitu. Nah, selain tadi ada kayak praktikum dan segala macem, kita juga dituntut nih kayak lebih banyak project-project yang berbasis tim gitu. Dan karena memang nanti pas kita di dunia kerja nanti bakal lebih banyak berkolaborasi dalam tim, jadi menurutku itu bagus banget untuk mengerjakan sebuah project tidak hanya dengan mahasiswa sendiri, namun banyak juga opportunity project-project bersama dosen-dosen, dan itu menurutku bagus banget buat teman-teman punya exposure ke sana sebelum masuk ke dunia kerja gitu. Jadi mungkin itu sih beberapa pengalaman yang oke ya dari aku sendiri. Audrey. Oke, thank you banget Kak Nabil. Itu adalah overall tentang teknik mesin ya. Nah, mungkin yang menjadi highlight adalah Kak Nabil ini orangnya agak berbeda. Dia menjadi satu dari 15 ribuan orang yang berhasil menjadi most outstanding student ITS. Nah, mungkin bisa di-spill nih, apa sih yang bikin beda mungkin dari cara belajar Kak Nabil, atau mungkin gimana cara kakak terus membakar curiosity ya untuk bisa dapat
satu tingkatan di atas teman-teman sampai bisa jadi most outstanding student di teknik mesin gitu. Itu gimana sih caranya? Oke, menarik sih. Mungkin ini jadi salah satu hal yang mungkin teman-teman lakuin juga sekarang ya. Jadi emang untuk naik ke sana, aku percaya dari curiosity tadi gitu. Dan aku percaya setiap orang karena saat aku masuk ke mahasiswa, aku udah targetin, oh aku mau jadi mawapres nih gitu. Dan aku percaya orang yang setiap target atau setiap achievement itu ada polanya, dan pola itu kita bisa belajar dari orang yang pernah melakukan gitu. Jadi pas awal-awal aku bikin atau masuk ke kuliah, aku coba bikin link ini, lalu coba tanya-tanya ke orang-orang yang emang udah arahnya ke jadi mahasiswa prestasi. Jadi aku tanya, Kak, kira-kira biar jadi mahasiswa prestasi apa aja sih langkah-langkahnya gitu. Jadi aku mulai tanya-tanya nih di setiap jurusan, terus juga di kampusku sendiri. Dari sana aku mulai catat dan planning nih, kayak oke, semester 1 aku harus organisasi dulu mungkin, terus juga ikut lomba-lomba yang berbau teknik gitu. Dan syarat-syarat penilaian tadi yang aku jadikan dasar untuk nge-planning kuliahku tadi mulai dari semester 1 sampai semester selanjutnya gitu. Nah, dari sana akhirnya alhamdulillah nggak kerasa juga udah mengantongi beberapa lomba di teknik, terus juga ada beberapa lomba nggak hanya di teknik, jadi aku sering ikut juga lomba di business case, terus juga ada lomba di data analisis, dan beberapa organisasi yang memang itu jadi salah satu penilaian juga untuk menjadi ke arah mahasiswa prestasi gitu. Jadi sebagai anak teknik kita juga nggak hanya kacamata kuda ya, kayak oh cuman fokus di sini aja. Mungkin ada beberapa peluang di luar lain yang bisa jadi benefit tersendiri untuk kita. Apalagi sekarang banyak banget ya program-program yang oke untuk mahasiswa. Salah satunya kayak IISMA. Jadi buat teman-teman yang punya mimpi ke S2 bisa trial dulu nih ke luar negeri gitu dengan biaya full gratis, dan banyak banget sih beasiswa di luar sana gitu. Aku juga sering juga nge-share info-info seputar beasiswa dan segala kemahasiswaan itu lewat akunku juga di Instagram, itu zakwan_dz gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman kepo tentang kemahasiswaan boleh sih nanti tanya-tanya gitu Wah, Audrey. mantap. Ini all in banget guys, info dan ilmu-ilmu yang didapatkan. Aku ingatkan kembali untuk ambil catatan, jangan sampai ke skip ya ilmu ini teman-teman. Setelah sesi talk show ini nanti akan ada sesi Q&A, jadi teman-teman yang mau bertanya silakan boleh di drop pertanyaan langsung di comment section dari sekarang, nanti akan kita diskusikan bareng sama Kak Nabil ya, langsung aja di kolom komentar, nanti juga bisa teman-teman kalau misalnya mau on mic. Oke, kita sekarang lanjut lagi ya, ngobrol dulu nih sama Kak Nabil. Tadi udah dikasih tahu tentang gimana caranya masuk teknik mesin, kenapa pilih itu, sampai sekarang dikasih tahu juga sampai bisa di titik jadi most outstanding student, dan ternyata banyak yang bisa diekspor teman-teman selain di teknik mesinnya aja gitu. Nah, dari Kak Nabil sendiri nih, kalau misalnya udah di titik tingkat akhir kayak gini, mungkin dari kuliah selama ini ada beberapa titik di mana Kakak merasa kesulitan atau ada tantangan-tantangan terbesar yang dialami ya. Itu mungkin bisa di-share apa sih tantangannya dan gimana cara Kakak menghadapi masalah itu gitu? Oke, mungkin tantangannya tuh lebih ke beban belajarnya ya. Jadi kalau dari aku sendiri, karena ikut beberapa kegiatan dan itu juga aku sempat hilang fokus nih, kayak oh aku lebih memfokuskan diri di luar daripada di mesin sendiri, dan itu bisa jadi salah satu yang mungkin teman-teman bisa alami juga, karena ketika kuliah opportunity memang sebanyak itu gitu. Jadi saran dari aku berdasarkan pengalamanku sendiri, aku sempat 1 semester mulai ngedrop dikit dari segi IPK dan juga akademiknya, dan itu aku jadi refleksi ke diri aku sendiri untuk akhirnya oke, prioritas kuliah tuh tetap nomor 1, kayak beban belajar, kuliah, kuis, UTS dan segala macam proyeknya itu harus didahulukan dibandingkan organisasi yang lain gitu. Terus juga terkait adopsi teknologi yang semakin tinggi gitu. Belakangan ini banyak kayak artificial intelligence dan segala macam yang memang mulai jadi urgensi, nggak hanya buat kita sebagai konsumen, tapi kita juga harus bisa mengadopsi itu sebagai orang yang membuat atau memproduksi atau mengadopsi teknologi itu di domain teknik mesin tersendiri gitu. Jadi karena berdasarkan hal itulah, itu yang jadi aku tantangan sendiri dan aku challenge ke diriku, ke dosenku untuk jadikan bahan tugas akhir gitu. Menurutku itu bisa jadi salah satu motivation letter juga buat ke S2, karena di S2 rata-rata semua udah menggunakan AI guys, nggak hanya di jurusan teknik mesin aja atau jurusan informatika.
namun semua domain udah menerapkan AI di setiap jurusannya masing-masing gitu. Pasti ada terapannya gitu. Dan itu mungkin tantangan ke depannya juga sih buat teman-teman gitu. Wow, teman-teman, itu dia tantangan yang ternyata dihadapi oleh Kak Nabil setelah masuk ke teknik mesin ini. Nah, mungkin kalau misalnya mau tarik mundur nih, sebelum masuk teknik mesin ITS, dalam pemilihan jurusan itu, atau mungkin saat awal-awal masuk kuliah teknik mesin, apakah Kak Nabil menghadapi tantangan yang mungkin bisa diantisipasi oleh teman-teman yang kebanyakan masih SMA nih sekarang peserta kita di sini. Jadi bisa dicontek nih mungkin tips-tips dari Kak Nabil yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekarang dari proses pemilihan sampai masuk atau pas lagi maba di teknik mesin gitu. Oke, menarik sekali Audrey. Kalau dari aku sendiri pastinya kita harus memetakan ya. Jadi secara holistic view, secara helikopter view kita coba metain nih. Mungkin memang teman-teman udah mau masuk teknik mesin banget, coba petain kayak berapa sih jurusan teknik mesin yang unggul di Indonesia itu dari PTN mana aja gitu. Mungkin kita petain jadi 5 atau 3 itu juga boleh. Setelah itu kita coba tanya atau reach out alumni-alumni atau tanya ke guru-guru atau dosen juga boleh. Bukan dosen, guru atau orang tua juga boleh mungkin punya kenalan gitu. Jadi di situ kita petakan kira-kira nggak hanya secara programnya aja, tapi kita lihat juga alumni-alumni dari teknik mesin di PTN tadi itu pada kemana sih gitu. Jadi dari sana juga bisa kelihatan gitu. Ketika kita udah masuk, kita bakal kemana juga arahnya kebanyakan gitu. Itu yang pertama dari programnya seperti apa, track record alumni seperti apa. Terus mungkin ini yang agak sensitif juga dari segi UKT dan juga mungkin lingkungannya sendiri gitu. Karena mungkin di Surabaya, karena aku udah sering di Surabaya dari kecil, jadi aku ngerasa adaptasinya juga nggak terlalu tinggi. Apalagi pas itu waktu COVID. Jadi aku masuknya pas awal COVID, jadi aku mikir, yaudahlah di Surabaya aja nggak tahu COVID sampai kapan. Jadinya buat mobilitas itu nggak terlalu susah. Jadi emang udah align banget sih waktunya pas itu gitu. Dan mungkin UKT di ITS sendiri sekarang tuh masih di 7,5-an sih guys. Kalau di mana ya, kampus lain tuh yang daerah agak ke sana itu udah di 15 sampai 17-an, sekarang naik. Dulu 12 ya, sekarang udah di 15 atau 17-an gitu. Jadi kayak udah 2 kali lipat gitu. Mungkin buat teman-teman yang ada terkendala di biaya dan segala macam mungkin bisa prioritasin itu juga dari segi biayanya. Dan yang terakhir ya balik lagi tadi secara prospek kerja sama kurikulum yang dihadapi, sampai laboratoriumnya itu apa aja sih gitu. Jadi ketika teman-teman udah masuk teknik mesin, udah tahu nih kayak oke, aku mau fokus dari mesin, pengennya ke bidang ini gitu. Terus sebagai contoh tadi aku pengen bidang otomotif gitu. Terus di otomotif ini aku cek mana sih yang sering juara atau yang punya program otomotif yang bagus gitu. Dan akhirnya aku masuk ke ITS gitu. Kalau mungkin teman-teman ada ketertarikan lain bisa tanya-tanya tadi ke alumni tadi dan program-program apa aja yang ada gitu. Jadi mungkin 3 ini sih Audrey untuk sum up apa sih yang mungkin bisa jadi patokan buat teman-teman gitu. Wah, mantap banget teman-teman jawabannya. Dan ini menarik juga ya, Kak. Nabil ini sudah sangat aware tentang realita di masa depan bahwa kita itu butuh uang. Dan dalam proses belajar itu juga perlu ada alat yang namanya uang. Jadi perlu dipertimbangkan gimana cara kita mencapai mimpi kita, apakah kita perlu cari beasiswa dan sebagainya. Dan dalam memilih karir kita juga bisa memperhitungkan apakah ini income-nya akan sesuai dengan mimpi-mimpi kita atau mungkin lifestyle kita. Jadi dari situ teman-teman bisa memperkirakan juga tentang jurusan yang akan diambil. Oke, ini menarik banget poin dari Kak Nabil. Nah, mungkin Kak Nabil ini kan udah banyak sekali mengeksplor dari teknik mesin dan juga dunia di sekitarnya. Mungkin bisa dibandingin nggak ya, apakah ada perbedaan dari teknik mesin ITS dengan teknik mesin lainnya? Kalau tadi kan ada alasan kenapa Kak Nabil ini pilih ITS gitu. Apakah bisa dilihat kalau di kampus-kampus lain itu teknik mesinnya seperti ini? Apakah materi pelajarannya ada yang berbeda gitu, Kak? Oke. Mungkin aku sering benchmarknya ke yang ITB kali ya. Kalau yang UGM tuh aku taunya dari segi yang lagi naik-naik itu otomotifnya naik tapi lebih dari segi Formula One-nya gitu. Sorry. Gitu. Kalau karena aku dulu pengennya masuk ITB juga, jadi aku bandingin antara dua itu. Kalau dari ITB sendiri, aku ngerasa dari segi kompleksitas apa ya, kompleksitas pelajaran dan beban akademiknya itu memang lebih sedikit di atas dari ITS gitu. Jadi aku ngerasa kalau secara skill set mungkin 11-12, tapi
secara pemahaman yang lebih mikro details gitu, aku ngerasa anak ITB lebih jago gitu. Namun secara kayak riset dan mungkin perlombaan, aku ngerasa di ITS juga nggak kalah saingnya gitu dari segi apalagi di otomotifnya juga gitu. Kalau aerospace-nya juga lebih oke sih dari segi sananya. Jadi kalau teman-teman yang terkait apa dari anak mesin yang pengen ke aerospace-nya itu cocoknya terus juga pengen ke NASA, pengen ke Boeing, Airbus, itu bisa cocoknya lebih ke FTMD gitu. Tapi kalau mungkin lebih ke otomotif atau kayak yang lebih banyak di sini kayak pembangkit-pembangkit, rata-rata alumni dari ITS banyak yang ke arah pembangkit gitu sih. Kayak power plant, terus juga PLN, terus juga PJB dan segala macamnya banyak anak ITS-nya. Mungkin Hmm, dari situ sih Audrey. mm-mm. Oke, menarik teman-teman udah dibedain ya antara ITB, ITS, UGM juga. Nah, kalau dari Kak Nabil, berarti yang paling disukai dari kurikulum teknik mesin itu adalah otomotif ya, di dunia itu. Ya. Oke, Nah, awalnya itu, sekarang aku pengen ke tambang malah. oh berubah lagi. Kenapa tuh? Boleh Berubah. di-spill nggak? Gimana tuh? Apakah wajar ya mengalami perubahan-perubahan keinginan ini dan kenapa tuh bisa kayak gitu? Oke, mungkin wajar sih menurutku Audrey karena teman-teman pas itu punya plan itu oke, tapi ketika teman-teman ngerasa plannya ternyata nggak cocok dengan kekuatan atau kayak self awareness teman-teman terkait apa sih yang teman-teman pengen mau, jangan dipaksain juga karena jatuhnya nggak Hmm. sepassion dan teman-teman kayak ketika melakukan kayak nggak kayak setengah-setengah gitu. Jadi ketika teman-teman ngelakuin itu setengah-setengah, mending coba cari-cari opportunity lain gitu sekalian melakukan yang sedang dilakukan gitu. Jadi teman-teman bisa ngebanding-bandingin nih, apalagi cocoknya teman-teman yang baru masuk ya kayak tahun ke-1, tahun kedua itu waktunya explore sih kayak oh teman-teman maunya kemana sih gitu. Jadi di situ teman-teman bisa banding-bandingin dan tahu nih mana yang lebih cocok gitu. Jadi dari aku gitu sih. Dan alhasil setelah aku kayak magang di 2 kali smelter atau pertambangan gitu, aku ngerasa lebih cocok di sana dan memang environment dan juga curiosity aku lebih tinggi ketika aku berada di sana gitu. Menarik banget ya teman-teman. Memang learning itu is a never ending journey ya teman-teman. Nggak boleh Iya berhenti bener. belajar. Harus sensitif gitu mengidentifikasi apa yang baru, apa yang nggak cocok. Karena perubahan itu wajar selama arahnya adalah arah yang baik gitu ya Kak Nabil ya. Yap, yap. Oke, kalau gitu, ini tadi udah ngomongin magang. Kalau misalnya ngomongin tentang karir, ini apa betul sekarang Kak Nabil tuh sudah mulai bekerja sambil kuliah tingkat akhir? Oh oke. Kalau sekarang lebih ke project-project aja sih. Kalau yang itu sebenarnya itu ikut dari Hmm, MSIB, jadi kayak bootcamp track gitu sih. Jadi lebih oh, kayak gitu. mhm mhm, oke. Kalau gitu menurut Kak Nabil nih, karir ke Hmm. depannya, kan tadi katanya misalnya mau masuk tambang nih, dan bagaimana Yap, teknik mesin ITS itu bisa mempersiapkan Kakak untuk karir tersebut? ya, menarik sih gitu. Nggak hanya teknik mesin tes ya, tapi teknik mesin secara Mhm keseluruhan memang mhm. banyak sekali tadi aku sempat mention terkait keragaman jenis. Kalau di ITS sendiri mungkin ya aku bisa lebih tahu. Di ITS sendiri tuh labnya ada banyak. Jadi setiap lab laboratori itu memiliki domain fokus tersendiri. Kalau di ITS itu ada namanya perpindahan panas, salah satu laboratoriumnya. Perpindahan panas, terus juga ada vibrasi, terus juga ada mekanika fluida, terus ada rekayasa sistem dan kontrol, dan mekanika benda padat dan masih banyak lagi. Nah, setiap laboratorium ini memiliki domain fokus yang berbeda-beda yang bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan ke karir nanti. Kita ambil contoh saja, mungkin di mekanika benda padat. Contoh ya, di mekanika benda padat ini nanti ada tools-tools lagi teman-teman, kayak software yang harus dipelajari itu apa aja sih gitu. Nah, di mekanika benda padat ini kita dituntut untuk bisa ngedesain dan juga mensimulasikan. Jadi toolsnya itu adalah SolidWorks kebanyakan dan juga menggunakan ANSYS. Nah, dari tools-tools ini tadi, selain teman-teman dilengkapi pemahaman tools dan juga software yang oke, di sana tuh bisa dilihat lagi, oh prospeknya ada banyak loh role-role yang menggunakan software ini. Salah satunya mungkin mechanical design engineer, terus juga ada mechanical simulation engineer, terus juga ada finite element engineer dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor. Nah dari sana teman-teman bisa lihat lagi, oh role ini ada di industri apa aja sih yang butuh. Nah kebanyakan yang menggunakan simulation ini banyak juga di
industri kayak aerospace, terus juga pertambangan atau reliability terkait failure analysis dan segala macamnya, itu bisa jadi salah satu patokan gitu. Nah, gitu sih mungkin pola berpikirnya berangkat dari lab dan domain tersendiri. Karena tadi balik lagi mesin itu sangat luas, jadi ketika teman-teman masuk mesin coba aja explore kayak oh labnya ada apa aja sih, sering-sering main aja pas awal-awal gitu. Tanya-tanya ke cuttingnya, Kak ini belajar apa aja ya gitu. Hmm. Prospeknya kayak gimana ya, alumni-alumni dari lab di sini kemana ya gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu acuan sih Audrey. Oh ya, itu menarik banget ya teman-teman. Kita harus lihat dulu nih ada apa aja yang tersedia di teknik mesin itu, terus eksplor lebih lanjut. Jangan malu-malu, bahkan harusnya memang proaktif ya nanya-nanya dan untuk cari tahu lebih lanjut yang cocok untuk kita tuh apa. Disambungkan aja, ambil yang sekiranya cocok, fokus di sana dan ambil itu untuk di karir ke depannya. Nah, di tingkat Ya. akhir ini, di lab-lab apa sih Kak Nabil ini mengerjakan tugas tingkat akhirnya? Boleh ceritain mungkin proyek atau penelitian untuk tingkat akhir ini? Boleh, boleh. Dulu mungkin balik dari dulu ya. Kalau dulu tuh awalnya aku ngerjain project yang sekalian aku lombain gitu. Dan dari situ tuh kayak teman-teman bisa ngelakuin satu buat portofolio, tapi juga bisa dilombain, jadi bisa dapat dua langsung gitu. Dan di situ aku coba cari lomba-lomba yang memang internasional. Kenapa internasional? Karena internasional ini scope-nya tuh lebih apa ya? Kayak lebih fleksibel dan penilaiannya tuh juga lebih enak gitu kalau dari aku sendiri. Dan juga bisa sekalian jalan-jalan gitu. Dan di situ tuh salah satu penyelenggara itu ada ISA Indonesia Youth Scientist apa gitu, dan itu bisa teman-teman cari juga gitu. Nah di situ aku pas pertama-tama bikin project tentang robot yang bisa menerapkan AI kayak image recognition, terus juga voice recognition dan segala macamnya itu aku bikin di situ dan alhamdulillah dapat gold medal. Terus juga akhirnya aku kembangin, aku ikut beberapa lomba lagi kayak pemberi makan ikan otomatis dan segala macam. Terus juga ada lomba bikin game sex education melalui game, terus juga ada bikin apalagi ya lupa sampai ini, ada tentang project Saking hidrolik banyaknya juga. ya. Iya, jadi awal-awal emang masih curious sih, dan sekarang ngelihat Benar. AI ini sangat-sangat oke ya gitu. Jadi aku ngerasa apalagi di Indonesia sendiri setelah aku ke tambang 2 kali, oh kayaknya di tambang ini masih quote on quote di Indonesia masih jelek ya pemeliharaan sistem yang sebesar itu, ternyata masih maintenance-nya masih menggunakan preventif gitu. Jadi kayak menggunakan schedule. Bagaimana apabila kita bisa memprediksi kapan si komponen ini gagal gitu. Jadi kalau kita bisa memprediksi itu bakal bagus gitu. Jadi aku berangkat dari sana, aku bawain ke dosenku, di luar tuh udah kayak gini loh Pak, gitu-gitu. Tapi di Indonesia tuh masih kayak gini gitu. Akhirnya si dosen pun setuju dan oke, ya udah meskipun di mesin ITS sendiri belum banyak yang jago di situ, tapi kita bisa coba explore ke sana. Jadi aku sebagai pembuka jalan adik-adikku nanti anak-anak mesin yang lain di bawah-bawahku yang ITS, jadi lebih banyak explore ke arah AI juga gitu. Jadi aku juga bersyukur sih jadi pembuka jalan di situ buat adik-adik gitu. Wow, another pioneer found here guys. Keren banget. Udah membuka jalan untuk adik-adiknya yang mau meneruskan mimpi yang serupa. Keren banget dari Kak Nabil. Nah, mungkin itu udah banyak banget ya yang di-share sama Kak Nabil tentang teknik mesin dan dunia di sekitarnya. Mungkin kalau misalnya kami pengen tahu nih, kalau misalnya udah lagi agak pusing, suntuk, atau stres, apa sih yang kira-kira bisa dikerjain, dilakukan? Terutama untuk Kak Nabil ya, untuk meringankan beban-beban itu sebelum akhirnya get back on track lagi, apa sih yang bisa dilakukan terutama di lingkungan teknik mesin itu? Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk refreshing gitu? Ya, kalau dari mesin pastinya terbantu banget sih sama teman-teman, apalagi anak teknik mesin terkenal dengan slogan yang solidarity forever yang memang sangat-sangat solid. Jadi ketika suntuk pun kadang juga kayak istilahnya lagi sibuk ngerjain nih, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk nih. Karena aku di ITS ya, jadi ada sering nyeletuk ke Malang yuk gitu tiba-tiba. Terus yang lain oke, gas gas gitu. Jadi tiba-tiba kita ke Malang gitu. Dan itu jadi kayak salah satu cerita Wow. tersendiri ya. Itu random sih sebenarnya, tapi asik aja gitu. Jadi kayak hal-hal Iya. yang aneh-aneh gitu yang justru malah jadi penghibur di kala suntuk-suntuk gitu sih. Iya, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, walaupun teknik mesin ini terlihat memang banyak challenge-nya, tapi pasti ada
momen-momen yang kita merasakan hal yang serupa, jadi butuh refreshing bareng-bareng, jadi pasti ada kok jalan keluarnya gitu untuk selama kuliah di teknik mesin ini. Itu mungkin salah satu sukanya, mungkin bisa di-share lebih banyak lagi nih, suka duka apa sih yang didapetin selama kuliah teknik mesin, Kak? Dukanya mungkin apa ya? Kalau dukanya lebih ke karena ada beberapa matkul yang susah, jadi sekelas bahkan ada yang kayak ngulang sekelas itu juga pernah. Dan itu jadi salah satu duka sih, iya. Mungkin lebih ke sana sih kalau duka-dukanya, dan juga karena beban kuliah yang berat, jadi kayak di lab kayak apa ya, kayak nginep-nginep terus di lab semingguan ngerjain project tugas besar yang deadline sambil UAS, itu juga sering gitu. Jadi ya gitu, kayak ke lab pulang cuma buat mandi, balik lagi ke lab gitu. Jadi tapi seru sih bareng teman-teman, jadi nge-go food bareng, ngerjain bareng, dan itu jadi salah satu cerita tersendiri gitu. Wow, Diasikin ekstrim ya aja ini. meskipun sedih-sedih ya, tapi diasikin Betul, aja. betul, diasikin aja, dijaga energinya teman-teman kalau kayak gitu ya. Wah, mantap banget nih dari Kak Nabil, ternyata suka dukanya seperti itu. Mungkin sekarang kita coba lanjut ya ke pertanyaan teman-teman yang udah ada di kolom chat. Ini masih kita tungguin pertanyaannya teman-teman, nanti di akhir aku bakal buat Wheel of Names dan akan diundi satu pemenang beruntung untuk dapat hadiah dari tim Guardian. Jadi keep the questions coming. Kita akan mulai tanyakan nih ke Kak Nabil. Yang pertama, ada dari Alisa Erin. Kak, kalau teknik mesin itu belajarnya mesin apa aja, Kak? Ini mungkin teman-teman yang masih belum kebayang yang disebutin tadi sama Kak Nabil, mungkin bisa di-breakdown, dibuat lebih mudah dipahami sama yang kita lihat sehari-hari itu seperti apa sih teknik mesin itu? Oke, teknik mesin ini simpelnya belajar semua mesin sih. Jadi Oh, karena semuanya, luas guys. tadi, ya semua mesin gitu. Kayak mesin pertama, mesin otomotif pasti belajar, kayak lalu juga mesin-mesin yang ada di apa, di semua industri sih, kayak mesin di otomotif, terus juga di pertambangan, terus juga mungkin kayak mesin manufaktur kayak mesin CNC, mesin bubut, terus juga kita belajar namanya pengelasan juga belajar, terus juga apalagi ya, kayak mesin-mesin yang berputar kayak shaft, rotating equipment nih yang biasanya ada bearingnya terus terhubung sama shaft, lalu ada gearbox, itu banyak banget dipakai di pertambangan. Jadi mesin yang kayak gitu juga dipelajari. Terus juga banyak sih kayak permesinan dari otomotif, terus juga mesin apalagi ya, banyak sih, hampir di semua industri bakal Banyak banget. dipelajari gitu. Mm-mm. Kayak turbo Iya, machinery benar. jet kayak buat aerospace, mesin turbojet juga dipelajari gitu. Tapi lebih memang kebanyakan diajarin secara holistic view-nya dulu, kayak sistem cara kerjanya dan segala macamnya. Nanti kalau teman-teman memang aku tertariknya di sini, baru teman-teman explore sendiri, itu tugas teman-teman explore dan tanya dosen yang memang jago di sana. Jadi coba deketin aja, nanti siapa tahu dapat project-nya dan bahkan bisa TA ke sana juga. Gitu teman-teman, banyak mesinnya, tapi kembali lagi ke minat teman-teman seperti apa yang nyaman dan happy untuk dijalanin ya. Kayak Iya. gitu. Oke, selanjutnya dari Muhammad Ibadur Rahman Zakir. Kak, salah satu matkul di teknik mesin kan gambar mesin ya, Kak. Nah, Kakak benar-benar belajar langsung dari dosen atau cari dari yang lain? Oke, menarik sih. Nah, itu aku dua-duanya. Jadi pertama emang dari dosen, dan itu emang salah satu matkul horor ya, karena kalau kayak salah gambar dikit, salah garis dikit, kita nggak bisa balik sih kalau di mesin ITS. Jadi kayak benar-benar harus perfect gitu. Gitu. Terus selain belajar dari dosen, itu ada namanya asistensi gitu. Jadi asistensi ini dari kating-kating yang emang nilainya bagus di sana, bakal bantu nge-assist adik-adiknya gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku mikirnya kalau aku udah bisa gambar teknik, aku harus punya juga sertifikasinya. Jadi aku cari sertifikasi online gitu buat belajar gambar teknik itu tadi. Jadi kayak ya udahlah, aku udah bisa, sekalian cari sertifikasinya buat portofolio dan CV aku sendiri gitu. Jadi aku karena udah bisa, terus aku cari kayak lewat Udemy atau Coursera, terus juga cari platform-platform lain di Instagram kayak Bengkel Inovasi, terus juga ada Science Hunter, terus juga ada anakteknik.com, terus ada Anak Teknik Indonesia yang menyediakan sertifikasi itu. Coba diikutin aja gitu. Jadi aku belajarnya dari 3 sumber itu tadi sih gitu. Wow, teman-teman, itu banyak banget yang bisa dieksplor. Mungkin yang disebutin cuma kata-kata beberapa sumber, tapi yang dipelajari bisa berlama banget teman-teman mengeksplor itu. Nah,
Selanjutnya, kalau misalnya alumni jurusan teknik mesin bekerja, itu gimana cara berhasilnya di dunia kerja? Ini ada pertanyaan dari Muhammad Nabil Aliul Akbar. Mungkin ada tips atau apa ya, shortcut atau mungkin ada insight penarik yang bikin kita lebih berhasil di dunia kerja untuk teknik mesin. Key skill set yang perlu diperluin itu apa sih untuk di bidang teknik mesin ini? Oke, menarik sih. Mungkin kalau dari aku ada 2 hal pattern yang mungkin umum ya kalau dari anak teknik mesin, yaitu mau jadi spesialis atau konsultan atau mau jadi manajemen di industri yang tinggi gitu. Nah, untuk jadi spesialis di konsultan nanti teman-teman biasanya lanjut kayak ke S2 atau S3-nya tetap di teknik mesin gitu. Namun cara jadi banyak gaining uangnya itu dari project-project di industri langsung gitu. Dan itu kebanyakan yang dikerjain. Nah, kalau yang kedua jadi manajemen, kebanyakan permasalahannya atau bottleneck alumni-alumni yang di sana dia hanya fokus ke technical skills aja gitu. Namun ada sisi penting nih yaitu namanya managerial skill gitu. Ketika teman-teman hanya fokus ke technical skill bakal ngestak nih kayak 5 sampai 7 tahun bahkan 10 tahun, ya udah mentok-mentok jadi project manager aja kayak jadi project spesialis atau segala macamnya, dan di situ untuk naik ke direkturnya itu agak susah gitu. Nah, disitulah butuh skill-skill yang memang teman-teman butuh pelajari gitu. Itu bisa dipersiapkan juga mulai teman-teman di kuliah ini. Jadi nggak hanya fokus ke teknik doang, tapi bisa explore leadership skill yang bisa teman-teman cari selama kuliah, kayak ikut organisasi, volunteering, ikut lomba juga salah satunya, terus juga ikut kayak beasiswa-beasiswa leadership kayak beasiswa Jarum, terus ada WLI by McKinsey, itu ada banyak banget yang bisa dieksplor gitu. Nah, untuk shortcutnya misal teman-teman belum punya itu selama kuliah, shortcutnya biasanya teman-teman yang udah lulus kayak setelah 3-5 tahun bekerja, mereka cari skill set manajerial lewat MBA atau lewat teknik industri. Jadi di situ belajar lagi, balik-balik langsung jadi manajerial atau senior manager atau supervisor gitu. Dari sana 3-5 tahun lagi kalau performance-nya oke, akhirnya bisa jadi direktur atau kayak general manager gitu sih. Dan itu aku lihat ada banyak alumni mesin yang kayak gitu juga track-nya gitu. Wow, teman-teman, itu daging banget, dicatat ya, dibaca lagi ntar kalau udah kuliah, udah mau lulus, dibaca lagi karena itu sangat-sangat aplikatif dunia kerja nanti. Oke, thank you Kak Nabil. Kita lanjut ke pertanyaan dari Muhammad Firdan Fajri Maulana. Kak Nabil mau tanya nih, saya kan pernah coba lomba TM-nya di ITS, namanya itu Mechanical Competition. Nah, sertifikatnya itu bisa dipakai untuk SNBP nggak sih? SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi ya, kayak semacam jalur undangan. Gimana tuh menurut Kak Nabil? Oke, bentar. Oh, kan sertifikatnya bisa dipakai. Oh, oke. Ya. Nah, kalau dari itu sebenarnya sertifikatnya dia juara atau kayak peserta gitu ya? Aku juga kurang ngerti Mungkin konteksnya. Kak Firdan Fajri bisa dikonfirmasi apakah peserta atau juara. Tapi Ya, biasanya yang bisa dipakai untuk undangan itu yang juara ya Kak Nabil ya? iya yang juara sih yang jadi nilai Hmm. jual gitu. Tapi kalau kayak itu teman-teman pernah ikut peserta terus pengen dimasukin aja karena emang kebetulan mau ke ITS dan bener-bener align sama sertifikatnya, coba dimasukin aja. Berarti membuktikan bahwa teman-teman udah pernah ada kayak proses pengenalan lebih lanjut terhadap ITS-nya gitu. Mau nambahin Kak sertifikat finalis. Oh, Oh, finalis. oke. Mungkin bisa sih jadi kayak nilai jual sih kalau finalis dan juara. Tapi kalau bisa ada yang juara juga lebih bagus lagi gitu. Betul, oke. Masukin Semoga aja sih menjawab. daripada nggak dimasukin. Betul. Sekalian, semoga kita bisa menarik perhatian dari sertifikat itu. Oke ya, semoga menjawab Kak Muhammad Firdan. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Taufik Feris. Kak, izin bertanya, apakah teknik mesin ITS lebih banyak teori atau praktek? Soalnya saya pernah studi kampus teknik mesin ITS, yang saya temukan mahasiswa diarahkan lebih banyak ke lomba. Gimana tuh? Praktek, teori, dan lomba, Kak. Oke. Menarik sih. Thank you atas pertanyaan Taufik. Kalau dari ITS sendiri, mungkin kalau secara komposisi aku bisa sebut 60% teori, 40% praktek sih gitu. Atau 70% teori, 30% praktek gitu. Nah, bener kayak rata-rata kita base praktikalnya kalau mau itu antara ikut lomba atau ikut project. Nah, project ini biasanya yang lebih luas scope-nya kayak langsung ke industri, kayak company partner dan segala macamnya gitu. Itu emang bener sih. Kalau dari lomba, teman-teman juga bisa ikut secara mandiri, kayak ikut lomba rancang bangun dan ikut lomba-lomba lainnya. Kalau dari project mungkin kebanyakan
Salah satu contohnya kemarin itu di yang ITS sendiri itu ada project kayak otomotif, kayak bikin sepeda listrik sama PLN dan juga sama baja elektrik gitu-gitu, dan sering banget sih ke arah mobil listrik. Dan yang baru-baru ini ada namanya Ready, itu project collab sama NTU yang kayak di Jurong Island dibikin kayak pusat riset hidrogen, itu baru sama NTU Singapura gitu sih, lagi dibikin di Indonesia di ITS sendiri. Sama ada sirkuit balapannya kayak sirkuit Sentul gitu-gitu, kita lagi bikin di bagian belakang ITS ada sirkuit balapannya, tapi pas aku udah lulus sedihnya gitu. Wow, ya nggak apa-apa, jadi alumni bisa dong visit, pasti di welcome dong, ya kan? Iya, buat main go-kart kali ya. Iya, boleh. Oke, semoga menjawab ya Kak Taufik pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Muhammad Ibadur Rahman Zakir lagi. Teknik mesin jadi PNS nggak Kak? Waduh, mungkin agak jarang sih kalau dari aku ngeliatnya sih. Jujur bingung juga track-tracknya gimana. Kecuali kayak yang setelah menge-achieve beberapa hal terus diangkat jadi PNS, mungkin bisa ya lah jalur kayak gitu. Iya nih kayaknya kalau tentang PNS bakal tetap ada seleksi tersendirinya lagi, teman Iya, dari ketat sih. perspektif Kak Nabil jarang ya dari yang background Iya, teknik mesin jarang. masuk ke PNS gitu. Oke, nah ini dari Kak Akbar Nugroho Anugrah Ilani. Setiap mata kuliah itu kan penting. Kira-kira mata kuliah teknik mesin apa yang bakal dipakai banget di perusahaan, mungkin utamanya di company oil and gas? Oke, menarik sih ini. Thanks atas pertanyaan Akbar. Kebetulan kemarin aku sempat ikut info sessionsnya dari SLB, dulu namanya Schlumberger, salah satu perusahaan oil and gas yang terkenal juga. Dan di situ mungkin kebanyakan sih pertama mata kuliahnya itu namanya teknik manajemen perawatan, jadi kayak maintenance, dan nanti arahnya ke maintenance engineer, fokusnya di field engineer-nya yang di maintenance gitu. Itu kepakai banget tentang pemeliharaan mesin, terus juga penjadwalan, supply chain, segala macam itu ada di teknik manajemen perawatan gitu. Terus yang kedua, kalau dari perpindahan panas itu juga kepakai banget mata kuliahnya, kayak perhitungan terkait kayak pressure, terus juga perhitungan terkait perpindahan panas ketika drilling dan segala macamnya yang harus dijaga suhunya seberapa dan pressure-nya seberapa, itu juga kepakai. Yang ketiga ini mungkin agak jarang ke expose, itu kayak tentang reservoir dan drilling measurement, itu jarang ke expose, tapi teman-teman bisa coba cari-cari sendiri gitu. Mungkin tanya-tanya kalau emang pengen banget ke oil and gas, itu bisa sih dari analitik mesin, tapi lebih bagus lagi kalau teman-teman langsung aja ke perminyakan gitu dari STTM gitu. Jadi emang udah fokus niche banget ya gitu. Nah, yang keempat mungkin kayak instrumentation and control sih, kayak mata kuliah sistem kontrol, terus juga instrumentasi kayak Arduino dan mechatronics, itu juga kepakai di field engineer gitu sih. Mungkin salah satunya kayak gitu ya kalau oil and gas. Nah, kalau misalnya dari mata kuliah ditarik mundur ke mata pelajaran SMA, kira-kira apa yang bakal nge-boost banget untuk mempermudah belajar mata kuliah itu nantinya? Kalau dari aku sih matematika fisika sih. Kalau kimia mungkin ada, tapi kayak cuman reaksi-reaksinya aja yang umum, dan jadi nggak terlalu deep banget sih gitu. Matematika fisika kepakai. Oke, noted. Terima kasih Kak Nabil. Lanjut. Kak Taufik nanya lagi nih, apakah teknik mesin ITS memiliki beban belajar yang tinggi? Kalau misalnya boleh dikasih scale dari Kak Nabil sendiri, from 1 to 10, berapa sulitnya belajar waktu lagi di SMA, dan berapa sulitnya waktu belajar lagi kuliah gitu. Mungkin beban belajarnya gimana tuh Kak? Kalau beban belajarnya mungkin waktu SMA, kalau dari aku sendiri, mungkin di 7, kalau di kuliah jadi 7 juga sih tetepan, jadi kayak sama-sama aja sih. Iya, kayak sama-sama, malah lebih enak, lebih banyak jam kosongnya sih. Kalau teman-teman dulu pas SMA kayak jam 7 sampai jam 4 sore mungkin, kalau sekarang tuh kayak ada break-breaknya lebih banyak. Cuman emang beban tugasnya aja dialihin ke tugas gitu. Lebih baiknya di project-project gitu sih. Gitu, berarti beban belajarnya kalau dari SMA ke kuliah relatif sama, tapi kalau misalnya dibandingin mungkin dari teknik mesin dan jurusan-jurusan lain, apakah beban belajarnya lebih tinggi di teknik mesin? Mungkin bisa ya, bisa nggak. Sebenarnya balik lagi ke teman-teman sendiri sih. Kalau misal pengen belajar sekedar belajar aja, yang rasanya
ya nilainya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau emang teman-teman pengen explore banyak, kayak ikut project, ikut ini itu, jadi ngerasanya memang itu bukan kewajiban, tapi itu memang jadi salah satu bekal kalian untuk ke kerja nanti, yaitu jadinya tinggi gitu. Jadi memang balik ke teman-teman masing-masing sih gitu. Tapi kalau dibandingin, semisal antara teknik dan teknik yang lain, sebenarnya sama-sama aja sih. Software-nya juga belajarnya sama, mungkin beda-beda software aja, tapi bebannya juga sama gitu. Audrey. Oke, semoga menjawab ya Kak Taufik. Lanjut nih, ada dari pertanyaan Alisa Erin. Kakak pernah merasa salah jurusan nggak? Berhubung tadi awalnya otomotif, terus ternyata pengen ke oil pertambangan. Tadi Kak Nabil juga sempat mention kalau misalnya memang minat ke oil and gas, daftar aja perminyakan dari awal. Nah, kalau dari Kak Nabil sendiri, apakah ada rasa-rasa salah jurusan sebelumnya? Oke, jadi kalau aku bisa tarik ke belakang, jadi ada dua tipe gitu. Dua tipe orang. Yang pertama yang dia emang udah tahu mau kemana end goals-nya, jadi bisa nge-planning dari awal. Yang kedua yang masih meraba-raba, jadi masih masuk ke teknik mesin dulu kayak aku, ngeraba-raba dulu nih kayak mana yang oke gitu. Bahkan aku sempet yang lintasnya tuh lintas banget gitu. Jadi aku dulu sempat pengen pindah jadi marketing, jadi dulu aku masuk ke Stockbit di semester 3. Jadi aku semester 1-2 ngerasa kayak, oh oke nih, kayak manajerial gitu. Dari sana aku masuk ke marketing. Terus dari marketing, aku pengen masuk ke consulting gitu. Jadi aku semester 5-nya, aku apply jadi sustainability consultant di salah satu climate tech startup yang sekarang terbesar di Southeast Asia gitu. Jadi dari sana aku setahun di sana dan ngerasa, wah agak sulit juga ya gitu. Maksudnya kayak seru juga gitu. Dan akhirnya setelah aku dari sana, aku belajar lagi, ternyata ada hal di mesin yang aku suka, itu di pertambangannya sendiri gitu. Jadi aku coba ke smelter, terus juga ke Vale, proses plan engineer-nya, akhirnya aku lebih cocok di sana setelah bandingin journey-nya tadi kayaknya kayak roller coaster banget ya, berbeda-beda gitu. Jadi emang gitu sih. Agak unpredictable. Oke. Unpredictable. Oke. Semoga menjawab Kak Alisa Erin. Selanjutnya dari Kak Dania Raka. Izin tanya nih, di ITS akan ada olimpiade terkait fisika atau matematika nggak ya? Dan jika ada, biasanya diselenggarakannya kapan? Oke. Itu ada sih. Jadi kayak semacam OSN tapi untuk perguruan tinggi. Biasanya diselenggarakannya tuh kalau nggak salah di pertengahan awal sampai pertengahan sih. Aku agak lupa juga exactnya karena dulu sempat pengen ikut tapi nggak jadi ikut. Tapi bisa kalau udah masuk bisa dipersiapin aja sih kalau emang punya basic dan keinginan ke sana. Pasti banyak komunitasnya juga kok yang belajar-belajar ke sana juga. Oke, berarti mulai mendekatkan diri ke komunitas yang memang berkecimpung di fisika dan matematika supaya teman-teman lebih aware sama info terupdate-nya ya untuk Kak Dania. Selanjutnya, Kak, untuk teknik permesinan ini dengan perkembangan AI yang sangat pesat akhir-akhir ini, apakah dengan perkembangan AI pekerjaan yang membutuhkan ilmu teknik mesin ini akan tergeser? Oke. Oke, thanks banget pertanyaan. Mungkin tergeser iya, tapi akan lebih banyak pergeserannya membuka lapangan pekerjaan baru gitu. Kita ambil contoh aja ya, kayak otomasi robot. Jadi mungkin dulunya kayak teman-teman di bagian teknik mesinnya fokusnya ke manufakturing atau proses pembuatan, sekarang udah di otomatisasi gitu. Jadi kayak teman-teman fokus ke bikin robotnya aja buat proses pembuatan tadi gitu. Terus yang kedua kayak teman-teman yang dulunya buat maintenance selalu ngecek, sekarang bisa ngeprediksi kapan gagalnya gitu. Kayak yang aku udah sebutin tadi. Jadi udah tahu gagalnya kapan, jadi teman-teman bisa order barangnya lebih dulu, terus bisa nge-planning gimana sih supply chain-nya segala macem, itu bisa diprediksi gitu sih. Jadi banyak banget pekerjaan yang terbuka setelah itu. Iya, karena room of improvement-nya juga bakal ada terus, teman-teman mungkin mendalami di bagian situnya yang belum terisi ya. Oke, lanjut. Dari Lingga Kusumate, Kak izin tanya, apakah teknik mesinnya ITS sama dengan teknik mesinnya seperti UB atau UNESA? Dan software wajib apa yang harus dikuasai ketika di teknik mesin, yang nantinya bakal berguna di dunia kerja ketika sudah lulus atau kuliah? Mungkin tentang software tadi sempat disebut beberapa ya, salah satunya SolidWorks. Mungkin sisanya boleh ditolong jawab lagi oleh Kak Nabil. Oke, mungkin to sum up ya. Kalau dari segi pemrograman, mungkin Python sama MATLAB. Kalau dari segi desain, itu ada AutoCAD, SolidWorks, terus ada ANSYS, terus ada Inventor. Ya, CAD dan serumpunnya itulah gitu. Jadi kalau bisa dikuasai, ya kuasain aja. Wajib sih malah.
Wajib ya teman-teman, jangan bosan belajar pokoknya. Nah ini tadi pertanyaannya perbedaan teknik mesin ITS sama UB atau UNESA. Apakah Kak Nabil ada pernah diskusi tentang teknik mesin di sana? Ya mungkin kayak perbedaannya nama-nama labnya aja sih, cuman kayak ada beberapa yang kayak mungkin di sini namanya kayak gini, di sana namanya agak beda dan lebih disimplifikasi. Mungkin ada yang beberapa yang overlapping. Jadi kayak perbedaan di sananya aja sih. Tapi untuk prospek kerja, kurikulum dan lainnya kurang lebih sama sih gitu. Oke, thank you. Semoga menjawab untuk Kak Lingga. Selanjutnya dari Alfarabi lagi. Kira-kira kalau mau masuk aerospace engineering, apakah cuma ada di ITB, Kak? Oke, Alfarabi. Iya sih, kalau dari segi aerospace, mungkin meskipun teman-teman dari teknik mesin bisa ke arah aerospace, cuman menurutku lebih spesifik lagi kalau teman-teman emang udah minat, ya masuknya di aerospace di ITB gitu. Karena di sana alumninya pun udah banyak yang ke Airbus, terus juga ke Boeing dan segala macamnya. Dan yang sekarang lagi Boeing juga, yang lagi on trend itu dari Cina, namanya Comac, itu lagi naik banget buat aerospace-nya gitu sih. Ya di ITB aja sih kalau dari aku. Oke, thank you. Semoga menjawab untuk Kak Alfarabi. Semangat ya kalau ingin mengejar aerospace ITB. Oke, selanjutnya nanya lagi. Di teknik mesin ITS belajar mesin dirgantara kah? Oke, belajar, tapi ya tadi balik karena kita luas dan waktunya juga terhambat sedikit, jadi kita belajarnya lebih ke holistic view dan secara overview proses itu, cara mesin bekerja, komponennya apa aja, terus juga dari segi challenge dan apa yang bisa diimprove, mungkin lebih ke sana sih. Dan ketika teman-teman emang tertarik di sini, teman-teman baik lagi ke teman-teman harus cari dosennya, tanya-tanya sendiri dan ikut project sama dosennya. Jadi emang lebih banyak skill set di sana kalau emang benar-benar tertarik gitu. Oke, pasti ada celah untuk teman-teman eksplor lebih lanjut ya, selama kita mau mencari ya teman-teman, dicatat. Iya. Untuk Kak Taufik, oke lanjut. Ini, terakhir katanya dari Kak Daniar. Saat skripsi kan pasti kita tuh akan dibimbing oleh dosen-dosen yang ada dan disesuaikan dengan keahlian dosen tersebut. Nah, kalau di ITS, dosen-dosen di sana yang membimbing skripsi mahasiswa teknik mesin, bidang keahliannya ada apa aja, Kak? Oke, mungkin aku sebutin kalau dari aku sendiri, aku di bidang vibrasi. Jadi kalau di vibrasi itu kebanyakan kayak menganalisis vibrasi pada otomotif, pada benturan-benturan, impact dan segala macamnya, dan juga tadi terkait kegagalan sebuah permesinan. Terus ada perpindahan panas, kayak perpindahan panas ini cocok untuk menganalisis perpindahan panas untuk boiler, power plant dan segala macamnya. Terus yang ketiga ada mekanika fluida, analisis fluida dalam perpipaan, terus analisis fluida untuk turbin, kayak aerodinamis ketika mesin atau mobil kayak berjalan dibandingin sama truk, itu lebih aerodinamis yang mana gitu, yang lebih hambatannya itu di mana, itu bisa dianalisis aerodinamisnya, flow-nya, anginnya kayak gimana, itu di mekanika fluida. Terus ada mekanika benda padat. Mekanika benda padat ini kayak menganalisis struktur kayak jembatan, terus juga barang-barang apapun yang memiliki bentuk itu bisa dianalisis. Mungkin kamu punya laptop dibanting, itu bisa dianalisis bentuknya nanti kalau dibanting kekuatan segini, rusaknya kayak gimana ya bakal modelanmu, laptopmu itu gitu. Mungkin itu bisa disimulasiin. Ya kayak gitu-gitu. Terus apalagi ya? RSK, sistem kontrol. Teman-teman yang tertarik robotika, pengen belajar sistem kontrol terkait drone, terus juga terkait robot, terus bikin robot-robot buatan kayak robot anjing, robot apa, itu bisa di RSK gitu. Terus apalagi ya? Udah sih, terus ada P3 sama manufaktur. Jadi kayak teman-teman yang tertarik ke manufaktur, terkait bikin dari awal sampai jadi, teman-teman bisa ke manufaktur tadi. Gitu sih. Mungkin domain-domain. Lengkap banget nih dari Kak Nabil ya. Tapi misalnya kayak Kak Nabil ternyata mau membuka jalan baru yang belum terlalu diteliti sebelumnya, itu masih ada kemungkinan juga ya untuk dipelajari bareng-bareng sama dosennya. Jadi berarti lingkungannya juga suportif untuk teman-teman yang memang pengen go beyond gitu. Oke. Terima kasih pertanyaan dari Kak Daniara. Kak lanjut, Kak Rudolf Brontoseno. Kak, teknik mesin ITS ngadain lomba nggak sih? Mungkin ada untuk SMA kah, untuk sesama mahasiswa, atau mungkin internal aja? Apakah ada tuh lomba-lombanya, Kak? Ada. Kalau dulu itu namanya baru-baru ini sih Mechanical City Competitions.
Dan itu tuh ada, kalau nggak salah ya, ini aku juga agak lupa, ada free pass-nya juga gitu. Jadi di ITS itu setiap jurusan tuh ada lomba yang adain free pass gitu. Kalau di teknik industri namanya Industrial Engineering Games. Terus kalau dari Manbisnya ada BioFest, Manifest. Terus dari pokoknya setiap itu ada lomba. Kalau teman-teman juara itu ada free pass untuk masuk ya. Jadi dicek aja gitu di akun jurusannya masing-masing. Gitu. Oke, pasti ada ya. Berarti teman-teman tinggal cari lebih lanjut, sudah di spill, udah ada, tinggal dicari lagi. Oke, next dari Fatir Sakiro Saketi. Kak, kalau masih meraba-raba jurusan dan masih sering ganti-ganti minat, ada saran nggak untukku yang masih SMA dan belum ada pengalaman kuliah? Thank you, Kak. Oke, kalau memang masih meraba-raba, mungkin cocoknya masuk ke, dari aku sendiri ya, cocoknya masuk ke yang emang dia prospek kerjanya atau belajarnya banyak gitu. Kalau dari aku sih mungkin kalau memang meraba-raba banget, bagusnya sih ke teknik industri ya gitu. Karena teknik industri itu kayak hampir belajar semuanya sih. Dan juga ya gitu, jadi keunggulannya dia belajar semuanya dan prospeknya banyaknya langsung jadi manajer gitu-gitu sih. Tapi yang minusnya teknikalnya jadi lebih turun gitu. Jadi emang lebih balance sih. Mungkin kayak gitu sih. Oke, betul. Dari Kak Nabil, mungkin aku mau sedikit tambahan ngomongin teknik industri, itu juga sebetulnya aku pribadi ngalamin kok kayak gitu. Aku waktu Bagus kuliah sih. dulu sempat ngalamin teknik industri dulu 1 semester, saking bingungnya, terus sampai aku belajar, kok aku belajar mesin bubut, kok aku belajar mesin ini, aku nggak mau gitu. Aku waktu itu belum bisa identifikasi kalau ternyata aku minatnya itu di industri pangan. Dan betul tadi kata Kak Nabil, ternyata teknikalnya kurang. Aku pengen pangan, tapi aku nggak belajar pangan ya di sini gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ujian lagi teman-teman, dan akhirnya memilih untuk masuk ke teknik pangan. Setelah meraba-raba di teknik industri, wah kayaknya kurang cocok nih gitu. Kalau misalnya memang teman-teman ada waktu dan nggak masalah untuk gap year. Dan menurutku banyak kok orang-orang yang gap year tapi tetap bisa oke karirnya. Jadi teman-teman explore aja, dijalankan, jangan berhenti untuk cari tahu. Dan nanti bisa ketahuan sendiri ya Kak Nabil ya, ternyata merasa cocoknya tuh gimana setelah nyoba dan belajar dulu gitu. Iya. Dengan Kak Audrey keren banget ya. Harusnya Kak Audrey nih yang ngomong di sini. Oh nggak gitu, beda. Oke lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Zaidan Akmal. Kakak rencana setelah kuliah akan lanjut ke S2 atau langsung ambil kerja? Oke, kalau itu sebenarnya aku pengen kerja dulu karena di S2 itu kebanyakan orang-orang udah kerja juga. Jadi S2 itu tujuannya ketika teman-teman udah kerja, udah fokus kemana, terus S2-nya itu fokus ke hal yang teman-teman emang suka tadi gitu. Antara tadi bisa shifting nambah skill manajerial atau emang difokusin lagi. Dan banyaknya S2 itu kayak case yang emang terjadi di lapangan kerja gitu sih. Jadi kayak case by case bakal dianalisis gitu. Dan ketika teman-teman belum ada pengalaman kerja pasti bakal bingung sih. Kayak insight-insight dan analisisnya bakal kalah sama orang yang pernah kerja di lapangan gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Semoga sudah menjawab. Ini kayaknya Kak Taufik pengen menggali lebih banyak ilmu dari Kak Nabil. Apakah boleh tolong di-share Kak akun Instagramnya atau nomor HP yang bisa dikontak? Ini Instagramnya ya Kak ya? Iya. Oke, teman-teman bisa kontak via Instagram, zakwan_dz. Kayak gitu. Nah, ini mungkin terakhir Kak. Apakah ada saran? Mungkin sekalian closing statement dari Kak Nabil untuk teman-teman di sini yang masih meraba-raba masuk jurusan apa, terkhususnya untuk ke teknik mesin. Silakan Kak. Oke. Khususnya untuk teknik mesin mungkin memang nggak hanya teknik mesin aja, tapi semua teknik itu pasti berat. Dan mungkin pernah sempat ngerasa salah jurusan, tapi itu biasanya itu kayak karena gagal di satu matkul atau beberapa matkul tuh jadi langsung down. Jangan biarkan itu kayak jadi sebuah penghambat. Kita harus fokus ke masa depan, selalu doakan kayak cita-cita dan selalu usahakan yang terbaik karena semuanya pasti akan terbayar sih. Kalau kata anak-anak teknik sih pasti gitu, semuanya akan terbayar. Tapi emang benar-benar terbayar sih. Jadi emang fokus aja, nggak hanya di teknik, apapun yang teman-teman cita-citakan, terus fokus. Gagal nggak apa-apa, gagal bukanlah kita kalah, tapi kita dapat sebuah pelajaran yang bisa jadi bekal kita untuk sukses ke depannya gitu sih. Jadi semoga teman-teman di sini bisa sukses sebagai future mechanics, bahkan tadi yang ada ke aerospace segala macam, kejar aja mimpi-mimpi itu.
semoga kita bertemu di kesempatan yang lebih baik gitu sih. Amin. Wah, mantap banget guys. Tepuk tangan buat Kak Nabil. Kita sudah di penghujung acara, Q&A-nya sudah selesai, dan sekarang aku izin share screen dulu nih untuk nge-undi siapa yang akan menjadi peserta beruntung yang dapat hadiah dari Gradient. Langsung aja aku spin dulu. Siapakah yang beruntung hari ini? Wow, Kak Alfarabi, betul? Ore. Terima kasih Kak Alfarabi atas pertanyaan-pertanyaannya. Nanti akan dihubungi panitia untuk mendapatkan hadiah. Oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Kak Nabil atas ilmu yang sangat berbobot, berharga, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ke depannya. Sukses terus untuk Kak Nabil. Sebelum kita berpisah dengan Kak Nabil, teman-teman yang bisa on cam, ayo kita on cam dulu, kita foto bareng sama Kak Nabil. Oke, aku tunggu sebentar ya teman-teman. Silakan yang bisa on cam, kita foto bareng dulu sama Kak Nabil. Oke. Kak Nabil, kegiatannya weekend ini ngapain? Kayaknya sibuk banget ya seorang Kak Nabil ini. Aku lagi di Jakarta BTW. Oh my God, ada apa nih di acara? Ada acara apa di Jakarta? Jadi ntar nanti siang apa sore itu podcast, terus besok baru ada acara nikahan gitu sih. Terus Seninnya baru balik lagi ke Surabaya. Wow, mobilisasi tinggi teman-teman. Ternyata udah jadi pembicara podcast juga setelah ini. Oke, ini kayaknya teman-teman yang lain belum bisa on cam ya, nggak apa-apa. Untuk peserta yang masih di sini kita foto bareng dulu. Aku hitung mundur. Oke, Kak Zaidan Akmal mau foto bareng? Oke, ditunggu. Mantap. Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. 3, 2. Sebentar, sorry. Oke, 3, 2, 1. Mantap. Terima kasih banyak semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini dan semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa register, Gradient, dan pelajarin lebih lanjut mata kuliah dari dosen-dosen terbaik yang dari kampus-kampus terbaik juga. Oke? Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Nabil. Sampai jumpa. Thank you teman-teman, sukses ya. Dadah.